Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, siang yang cukup sejuk. Kita diberi nikmat sehat, bisa berkumpul di ruangan ini memenuhi undangan dari Bapak Jamil. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungannya, dalam tuntunannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari Bapak Abdul Jamil yang saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pamekasan tahun 2022. Pada kegiatan desiminasi ini Bapak Jamil akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Bapak Ibu yang hadir di sini bahagia semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu ada dalam diri kita sehingga kita selalu semangat dalam mengikuti setiap aktivitas. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya sebagai moderator pada kegiatan desiminasi kali ini akan memandu jalannya desiminasi selama kurang lebih 1 jam, dan nanti untuk sesi pertanyaan akan di akhir pemaparan dari pemateri. Jadi setelah Pak Jamil nanti memaparkan materinya akan ada sesi tanya jawab dan akan dibuat 2 termin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan bisa pertanyaan, bisa masukan, di mana nantinya untuk penyempurnaan dari materi yang sudah dibuat Bapak Jamil ini. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan memberikan waktu untuk Bapak Jamil untuk memaparkan atau mempresentasikan materinya dalam kegiatan pagi ini. Monggo Bapak Jamil, waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ade selaku moderator telah memberikan kesempatan pada saya untuk mempresentasikan. Ini sebenarnya lebih ke sharing Bapak Ibu, karena saya pribadi di sini masih calon guru penggerak. Jadi saya belum master dalam materi tentang yang akan saya sampaikan. Saya ini lebih sharing aja. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ada pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab, saya akan minta bantuan ke teman-teman yang lain, mungkin bisa membantu. Atau bisa nanti Ibu Ade, di mana Bu Ade ini selaku pengajar praktik. Jadi mungkin nanti bisa membantu. Oke Bapak Ibu. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yang saya sharingkan, yaitu budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Sebelumnya saya ingin nyapa Bapak Ibu. Selamat datang guru hebat. Ayo kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena tanpa ada dukungan dan kolaborasi dari teman-teman guru, sekolah kita itu tidak akan menjadi lebih baik. Kalau hanya
kalau hanya segelintir orang yang gerak. Jadi kalau dengan berkolaborasi, insya Allah sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian tidak setuju, ada yang sudah dijawab tidak setuju dari Ibu Ulfa. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Penghargaan, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kepada Bu Ulfa tadi yang pertama tidak setuju, yang kedua setuju, yang ketiga setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, juga setuju. Oke, ya untuk pernyataan ini kita simpan dulu, kita nanti bahas di belakang. Mengapa budaya positif harus diterapkan? Suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Akibatnya, proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Kebutuhan akan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid akan terbentuk bukan hanya dari akademik atau intelektual saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi mengapa budaya positif itu perlu kita terapkan ya seperti ini. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dilaksanakan dalam upaya menumbuhkan self-disiplin peserta didik adalah menanamkan motivasi intrinsik pada peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi budaya positif itu lebih kepada nanti kita itu lebih membangkitkan intrinsik budaya positif intrinsik pada diri siswa. Jadi pada kesempatan ini konsep utama budaya positif itu saya akan menyampaikan ada 6. Yang pertama, perubahan paradigma baru. 2, disiplin positif. 3, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkelas. 5, posisi kontrol. 6, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama yaitu paradigma baru, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi pada Ki Hajar Dewantara, pernah mungkin Bapak Ibu mendengar di filosofi belajar Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu berhamba pada murid. Memang bahasa itu kayak kesannya berhamba pada murid itu kita tuh kayaknya bersujud terus kayak orang begini-begini itu menyembah. Mengapa bahasa itu yang dipakai? Saya kan menanyakan juga waktu bersama fasilitator itu. Karena saking pentingnya kita itu pada murid. Jadi kita itu benar-benar fokus pada murid. Benar-benar
yang dulu-dulunya kita itu masih terpusat pada diri kita itu harus berpusat pada siswa. Dalam artian, jadi siswa itu jangan kita anggap diri kita. Siswa itu suatu kepribadian yang berbeda-beda. Jadi kita itu harus benar-benar memahami karakter siswa. Jadi dalam pembelajaran beragama baru itu tujuannya nanti yaitu profil belajar Pancasila, di mana siswa kita itu harus punya kebinekaan global. Jadi memahami semuanya, harus bukan memahami, mengetahui segalanya gitu. Harus paham. Terus bergotong royong. Bergotong royong itu berarti saling bantu-membantu, saling siapa yang membutuhkan kita bantu. Siswa itu harus saling membantu gitu. Kreatif. Jadi siswa kita itu harus kreatif. Harus punya kemampuan bernalar kritis. Jadi kalau misalkan dia itu punya masalah, bagaimana dia itu berusaha menyelesaikan masalah itu. Jadi siswa itu harus punya kemampuan bernalar kritis. Terus mandiri. Mandiri itu berarti siswa itu juga tidak bergantung pada orang lain. Dia itu harus punya, ya dengan kemampuan bernalar kritis. Kalau siswa sudah punya kemampuan kritis, kreatif, insya Allah siswa itu juga akan mandiri. Selain itu semua, siswa itu juga harus punya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi itu apa ya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu pemahamannya ilusi itu apa? Angan-angan ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu tidak harus selalu mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi jangan seperti itu. Jangan membuat orang itu dipojokkan gitu, sehingga orang itu merasa bersalah. Itu tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Mungkin salah satunya nanti ada di belakang itu semacam penghargaan. Jadi waktu instruktur kemarin itu dari mana? Dari Jogja itu memberikan materi bahwa saya sudah bertobat Bapak Ibu, tidak memberikan penghargaan. Saya itu sebenarnya tidak terima. Kenapa gitu ya? Nanti di belakang dibahas lebih panjang lebar. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak, jangan. Jadi kita mungkin karena merasa lebih tua, murid kita itu usianya masih sangat muda, kita berhak untuk memaksa. Menurut saya itu tidak benar. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu tidak boleh menganggap orang yang lain itu atau murid kita itu berpandangan sama dengan kita. Kita itu harus punya teori kontrol yang seperti ini, bahwa setiap orang itu punya pandangan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi apabila ada siswa mungkin melakukan kesalahan, kita langsung memvonis itu buruk. Mungkin kita harus tahu lebih dahulu alasannya kenapa. Jadi semua perilaku memiliki tujuan, meskipun itu buruk sekalipun mungkin kita perlu klasifikasi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi seperti yang dicontohkan tadi Pak Oleg, yang menggenggam tangan itu. Nah, jadi meskipun orang lain merayu kita, kalau kita sudah punya pendirian, kita bisa mengontrol diri kita. Jadi tidak sepenuhnya kita itu terpengaruh. Saya bisa mengontrol lain, Anda tidak bisa mengontrol lain. Jadi saya misalkan sudah menjadi
IGP. Iya, waka. Waka, misalkan saya jadi waka, jadi semena-mena kepada teman-teman yang bukan waka. Tidak. Pemasan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ya kalau misalkan kita musyawarah gitu ya, pendapat kita gagal untuk diterima. Jadi kita berusaha menggunakan power kita, jabatan kita untuk memaksa, itu tidak boleh. Kita kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Jadi kita itu jangan berpendapat kok ya, kalau saya begini saya menang, saya kalah. Jangan hanya menang kalah, tapi berpikir menang-menang. Yang kedua, disiplin positif. Di budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu intinya kita dan murid-murid kita itu sudah punya disiplin intrinsik tanpa ada suatu tendensi ini sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi memang benar murni dari kita sendiri ingin berubah, tapi semuanya itu butuh proses yang panjang. Tadi ada kalimat kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Pendapatnya Gosen 98. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan, itu beriman, bertakwa, bertakwa yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebenekaan global, bergotong royong, yang terakhir kreatif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi budaya positif itu merupakan bagian terluar. Jadi peraturan kelas itu adalah subbagian dari keyakinan, terus lingkungan positif, yang terakhir budaya positif. Jadi memang peraturan kelas atau peraturan sekolah itu tetap harus ada. Ini ada sedikit perbandingan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi
lebih bahasanya itu lebih santun kalau keyakinan kelas. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi kenapa kita itu penghargaan itu tidak boleh? Bukan tidak boleh seperti itu ya. Gini, misalkan kita nyuruh siswa, kamu maju, bisa ya? Wah bagus, selamat, kamu pinter. Itu kan nanti anak itu, dalam diri anak itu, saya nanti mau maju lagi biar saya dapat pujian. Sedangkan yang lain mungkin merasa minder, merasa iri, terjadi kecemburuan. Jadi kalau ngasih penghargaan itu harus benar spesifik. Itu memang misalkan ada lomba, kejuaraan, itu kita boleh ngasih penghargaan. Kalau seperti kita menyuruh siswa, nanti saya kasih hadiah ya, kamu boleh belanja di kantin maksimal 10.000. Saya pernah soalnya seperti itu. Siapa yang bisa? Ayo yang bisa, saya traktir di kantin minimal 10.000. Itu kan termotivasi itu. Nah itu motivasi itu eksternal, belum motivasi intrinsik. Jadi gitu. Ya, ini yang terakhir juga merusak hubungan ya. Jadi kalau satunya sering dipuji, kasih penghargaan, sedangkan yang lain kita jarang memberikan apresiasi, itu kan terjadi apa ya? Saya benci ya sama teman saya itu karena dia selalu dipuji-puji sama guru waktu pelajaran ini. Jadi Bapak Ibu kalau memberikan penghargaan mungkin nanti lebih ke umum gitu ya, lebih penghargaannya itu oke, saya bagus, saya bagus untuk semuanya gitu ya. Jangan terlalu fokus ke satu orang. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Kedua, konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, untuk konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Jadi Bapak Ibu, kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, sebaiknya Bapak Ibu itu jangan langsung memberikan hukuman. Kita sesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Jangan langsung, misalkan ada siswa sudah datang terlambat, sepatunya berwarna putih. Buka sepatunya, satu aja yang kanan. Nanti kamu ambil setelah saya pulang. Itu anak akan merasa malu. Mungkin si anak itu tidak akan keluar kelas selama selama di sekolah karena dia malu. Jadi prosesnya akan, dampaknya itu jangka lama, sakitnya, sakit hatinya mungkin. Terus mending konsekuensi. Gimana kalau sepatunya warna putih? Ya Pak, mungkin atau telepon orang tuanya untuk diantar sepatunya yang bukan warna putih, yang hitam. Nah, mending kita itu lebih ke sana konsekuensinya. Jadi tetap ada
punishment, tapi ya itu berupa konsekuensi. Jika sepatunya warna putih ya harus diganti yang warna hitam, suruh ambil yang di rumah. Itu jangan kita ambil pas suruh masuk kelas diambil satu lagi. Nah itu kan dia kan untuk keluar mungkin dia malu. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah ini sudah ada jawabannya ya. Mencatat contoh nih ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu berupa hukuman. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi kalau misalkan nanti ada teman murid mengadu, Pak, Bu, buku saya dicoret-coret sama teman saya, wah langsung ditempelin atau disuruh bersih-bersih atau disuruh lari lapangan, itu berupa hukuman. Apa? Kamu tanya kalau konsekuensi, kenapa dicoret-coret ini? Apa konsekuensinya? Kalau sudah mencoret-coret buku temannya, oh ya Pak, Bu, saya akan mengganti. Jadi lebih ke sana. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari itu bukan mengenakan ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk lari PJOK, itu konsekuensi. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, bersifat sementara, murid minder, murid menyembunyikan kesalahan. Penghargaan menimbulkan sifat ketergantungan, tidak efektif, merusak hubungan. Sifat iri, memunculkan sifat iri, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Memang yang namanya punishment itu tetap meskipun dalam bentuk konsekuensi pasti ada perasaan jengkel. Tapi itu sebentar saja karena psikis anak itu tidak tersentuh secara sakit benar gitu. Murid dibuat tidak nyaman, pastilah tidak nyaman, iya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid menghormati peraturan, stimulus respon, mendorong kepatuhan murid belajar, taat peraturan, kehilangan hak, waktu merenungi kesalahan. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ini memang yang menurut saya itu sangat memerlukan kesabaran, buang-buang waktu gitu ya. Kan kita kan sudah sering tim tatip dan teman-teman itu kalau di depan kita sudah menasehati, memberikan wejangan. Ya mungkin saya juga berpikir apa nasihat saya itu kira-kira diterapkan. Saya juga tidak punya yakin gitu. Kadang sewaktu saya ngasih nasihat Pak Afif itu ketawa, senyum-senyum saya Pak. Ya mungkin Pak Afif itu sudah sering mungkin ya. Duh Pak Jamil. Restitusi menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol mendorong disiplin positif, murid belajar memecahkan masalah. Ini dokternya ini tidak pas ya. Murid tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas: mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh yang kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positifnya: berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi jangan lebih ke halus. Jadi ada beberapa kelas yang sudah saya lihat itu ada yang sudah ditempel. Yang sering itu karena saya ngajar di 11 IPA 3 itu di sebelah kanan, sebelah selatan itu ada kayak peraturan kelas, keyakinan kelas. Lanjut ini ya. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. 6. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. 7. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi misalkan ada siswa yang melanggar, itu keyakinan kelasnya ditanya, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Jadi gitu. Sabar. Contoh keyakinan kelas yang misalkan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli atau dengan yang lain. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dunia berkelas. Berkelas atau berkualitas. Di kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bapak Ibu, saya punya skala Likert. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi. Sini Pak Jamil, saya bantu. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan memaparkan materi, silakan Bapak Ibu itu diisi serah. Tidak apa-apa, mau di-chat, mau di, kayaknya lebih enak dilingkari ya, dilingkari. Saya senang berteman.
yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu bisa sambil mengerjakan, fokusnya terbagi juga mendengarkan tayangan videonya. Menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan. Gimana Bapak Ibu sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan Bapak Ibu menjumlah 1 sampai 10, 11 sampai 20. Itu dijumlah 1 sampai 10 jumlahnya berapa, skornya 11 sampai 20 berapa skornya, 21 sampai 30 berapa skornya, 31 sampai 40 berapa skornya. Itu kan ada 1, 2, 3 Pak. 1 sampai 10 yang Bapak jawab itu dijumlah 1 sampai 10 per 10 per 10 dijumlah. Iya, sesuai yang Ibu tadi pilih. Di per 10. Sudah Pak? Sudah. Oke. Karena biar aja semuanya dulu, biar semuanya selesai. Oke. Saya penasaran dengan Bu Ulfa. Bu Ulfa dari 1 sampai 10, 11, 20, 21, 30, 31, 4 tertinggi itu ada di mana? 31 sampai 40. Berarti itu merupakan ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bu Ulfa itu ungkapan kebutuhan akan kesenangannya Bu Ulfa. Saya mau nyoba ibu guru yang baru, Ibu Indi, Bu Filia. Sudah dijumlah? Belum. Pak Oleh. Ini si Raja Healing. Pak Oleh tertinggi ada di interval keberapa Pak? 2 terakhir. 21 30. 21 sampai 3. Berarti 21 sampai 30. 31 sampai 40 poinnya sama. 2 yang sama. 2 ya, berarti modusnya itu 2. Itu ungkapan kebutuhan kebebasan. Berarti Pak Oleh itu kurang bebas gitu kan. Oh gitu Pak. Iya.
Dan yang terakhir itu ungkapan kebutuhan akan kesenangan, karena tidak bebas berarti kurang senang dari Allah gitu ya. Oh, pantas Pak. Cicilan masih banyak. Ini ibu guru yang paling sibuk ini. Bu Iga. Bu tertinggi di mana tangan Bu? 4. Kok gak ada yang nomor 1 ya? Yang tiga Paling kecil itu Pak. paling kecil. Paling kecil. Kalau berarti memiga itu ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Kalau yang tertinggi itu sampai 10, itu ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau 11 sampai 12 itu ungkapan kebutuhan kekuasaan. 21 sampai 30 itu ungkapan kebutuhan kebebasan. 31 sampai 40 itu ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bapak Ibu bisa menilai sendiri, ada di 1-10 itu ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Iya. 11 sampai 20 itu ungkapan kebutuhan kekuasaan. Kalau 1 sampai 10 apa? Ungkapan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar manusia. Saya 40 sampai Keinginan karena gagal masuk Bawaslu itu. stres ya. Stres. Nomor 2 ada Pak. Ungkapan kebutuhan kekuasaan. Nomor 3. Siapa Pak? Tertinggi nomor 3 itu ungkapan kebutuhan kebebasan. Berarti cocok yang kalau nomor 2 ya. Cocok. Kalau misalkan apa? Ungkapan kebutuhan akan kesenangan. Waalaikumsalam. Kalau ungkapan kebutuhan kesenangan artinya berarti selama ini kurang senang. Kurang senang berarti ya. Kalau yang 1 sampai 10 berarti selama ini Kurang kasih sayang dan rasa diterima. kalau yang 11 sampai 20 berarti kurang kepuasan. Kekuasaan mungkin perlu diperlebarkan dulu. Iya Pak ya. 21 sampai 30 tadi kurang yakin. Kurang kasih sayang. Kebebasan. Berarti memang saya kurang kasih sayang. Ya, saya gini. Memang yang tertinggi saya 10 Pak. Karena memang saya kurang kasih sayang. Benar tak? Kasih sayang dari Di semua orang. Serius saya. Kalau dari istri sangat apa? Dapat. Dan dari orang sekitar yang mungkin begitu. Oke Bapak Ibu, misalkan nanti mau dikasihkan ke siswa, ada filenya dan juga ada rentang-rentangnya. Saya minta Pak. Memang saya tidak suka puasa. Bapak Ibu, kalau tadi mendengarkan saya itu suara saya kurang enak, intonasinya saya kurang pas, mungkin Bapak Ibu bisa mendengarkan instruktur yang ada di YouTube, mungkin lebih mengena. Dulu lihat konten ada deh yang YouTube. Tadi kok jadi? Malas satunya Pak. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ibu membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menganak padi. Hanya dapat mengukur tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi,
atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan tertentu. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menangani. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan
akan bekerja. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai
sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Oke, dilanjutkan. Pemaparan dari barusan dari instruktur Kemendikbud itu sangat bagus sekali ketimbang saya yang menyampaikan, lebih mengena dengan Bapak Ibu ya. Jadi intinya saya tadi melihat setiap tindakan buruk siswa kita itu jangan cuek, kita harus tetap pantau biar tidak memberikan dampak negatif ke dirinya sendiri atau nanti dalam lingkungannya. Dalam dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dunia berkualitas menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Yang kelima, 5 posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi menurut Diane Gosen, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita itu ada di posisi mana nanti? Kita melihat YouTube lagi. Hampir 1 jam sudah Pak Ime. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Oke Bapak Ibu, untuk tayangan ini mungkin nanti saya tampilkan di lain waktu. Pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, demi bapak. Itu pendekatan guru, itu teman, seperti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Iya, mak meloloh gitu ya. Pemantau dan manajer itu sebenarnya bisa jadi satu kesatuan nanti. Seperti yang kasus tadi yang sepatu, itu kita itu jangan langsung kita pantau dulu sepatunya kenapa kok putih. Akhirnya
Setelah itu lanjut kita itu akan menuju ke manajer. Gitu. 6. Terakhir nih, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi pelaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu motivasi internal. Itu tujuan dari disiplin positif. Hukuman, penghargaan. Nah, tadi sama dengan yang pertama, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya yakin Bapak Ibu guru juga jawabnya tidak setuju. Mengapa? Ya karena menjatuhkan mental dari anak. Psikis anak itu kena. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jelas, itu adalah sebuah hukuman. Karena tidak ada percakapan sebelum tanya jawab sebelumnya mengapa dia tidak mengerjakan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau seperti kasusnya Pak Seno itu, setelah diperlakukan seperti itu, si Iva, saya yakin si Iva itu setelah kembali ke tempat duduknya, dia itu merasa dirinya itu merasa tidak berharga di kelompoknya. Jadi dengan restitusi, kita memanggil, kita besarkan hatinya, kita tanya mengapa. Insya Allah itu setelah kembali kelompoknya, si anak itu tetap merasa tetap merasa dihargai di kelompoknya, tidak merasa terjatuhkan mentalnya di kelompoknya itu. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, bukan untuk menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi diharapkan siswa itu setelah kembali kelompoknya itu tetap merasa diterima, bukan merasa terkucilkan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, kesehatan mental mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, bukan menjadi karakter yang minder. Merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Tujuan dari segitiga restitusi, guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Guru dapat menerapkan restitusi dalam bimbingan
membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Segi dari studi yang pertama itu menstabilkan identitas. Jelas anak yang melakukan kesalahan itu kan lagi perasaannya tuh berkecamuk. Saya akan diapakan, saya gimana. Jadi guru itu pertama menstabilkan identitas, menanyakan, mencoba berbicara santun, jangan langsung dibentak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, ditanya kenapa, mengapa. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah semuanya selesai, kira-kira kamu itu melanggar keyakinan yang mana. Jadi dengan menerapkan segi dasar itu diharapkan itu disiplin intrinsik dalam diri siswa. Ada tanya lagi, cuman saya skip aja. Terima kasih, salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu, sedikit sharing dari saya. Kepada Bapak Ibu. Baik, berikutnya Bapak Ibu yang berbahagia, untuk pertanyaan akan dibagi dalam 2 termin. Termin pertama diberi kesempatan 2 orang untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Dan termin yang kedua juga 2 orang penanya. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan atau masukan sehingga materi yang disampaikan oleh Bapak Jamil akan menjadi lebih baik. Dipersilakan. Monggo Bapak Oleh. Bu Ibu terlebih dahulu nggak apa-apa, yang laki-laki mengalah. Saya kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca beberapa buku tentang psikologi pendidikan ya. Saya sudah lupa buku apa saja. Ada yang untuk anak balita, saya pernah membaca. Terus kemudian buku pendidikan khusus yang dikeluarkan oleh VDC Malang pernah juga membaca. Jadi dari banyak buku dari beberapa buku yang saya baca itu memang saya menangkap di situ esensinya seperti istilah hukuman itu memang tidak pas diterapkan di dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan. Hukuman itu lebih pas kalau diterapkan di lembaga hukum memang ya. Jadi kayaknya hukum itu ngeri gitu loh, dengarnya saya ngeri gitu, didengar terasa ngeri. Nah, dari beberapa buku yang saya baca itu saya tangkap bahwa sebenarnya tidak perlu pakai istilah hukum, tetapi pakai istilah yang lebih halus lagi, sanksi. Ya. Jadi tetap aja setiap ada peraturan itu memang harus disertai dengan sanksi. Karena kalau sesuatu tidak ada sanksinya, aturan tidak ada sanksinya, maka aturan itu seperti melayang-layang. Jadi di kurikulum Merdeka ini sebenarnya kita tidak pas lepas, tidak memberikan sanksi kepada anak-anak kalau memang mereka melanggar. Tapi memang santunnya, karena ini namanya dunia pendidikan, ya memang harus santun, segalanya harus santun. Tidak bisa langsung katakanlah satu berbicara kasar ya. Berbicara tegas itu penting, tapi tegas tidak harus disertai dengan kata-kata yang kasar gitu. Jadi yang penting itu bagi anak itu adalah ketegasan, bukan kekasaran gitu ya. Kalau itu tetap, saya pikir tetap harus, karena tidak bisa anak itu kalau misalnya dari satu orang bilang A, orang yang lain bilang B, atau kan dari satu orang bilang boleh, yang lainnya bilang tidak, maka memang akan terjadi kebingungan pada diri anak. Jadi dalam dunia pendidikan yang kedua harus ada ketegasan, tetap harus ada sanksi, tetap harus ada ketegasan. Terus apalagi tadi ya, bahasa larangan. Ya, ini pernah saya baca juga di buku psikologi anak-anak ya. Kalau kita ingin membuat anak itu tidak
terkungkung dengan beberapa aturan dan merasa terjebak dalam sehingga kreativitasnya tidak berkembang, janganlah menggunakan kata-kata jangan kepada anak-anak. Gitu. Jadi memang seperti tadi yang dicontohkan ya, jangan berlari-lari. Itu memang kalau mereka tidak berlari-lari, misalnya ingin menuju suatu tempat, mereka mungkin merasa terhambat gitu ya. Tapi istilah yang lain yang lebih halus dari jangan, gimana tadi? Berjalanlah di koridor gitu ya. Nah kalau yang saya tangkap waktu saya baca psikologi anak-anak itu, istilah jangan tuh diubah dengan kalimat misalnya jangan membanting pintu. Contohnya waktu jangan membanting pintu, anak-anak kan sering sekali membanting pintu. Tetapi dengan bahasa begini, kamu nggak bisa ya kalau menutup pelan-pelan. Jadi tidak dilarang, tapi kamu nggak bisa kalau menutup pelan-pelan. Bisa, coba. Nah seperti itu yang benar. Jadi seperti itu. Jadi memang di dalam dunia pendidikan itu saudara-saudaranya harus lebih santun biar mengenal keperasaan. Karena yang saya tangkap di sini tadi lebih banyak mengunggulkan perasaan daripada intelektualitas. Jadi banyak sekali sesuatu hal yang mengetuk hati gitu, pakai istilah. Jadi di dunia pendidikan sekarang tidak bisa melatih akal saja, tetapi tetap ternyata harus memadukan akal dan perasaan yang selama ini kita memang mungkin mengabaikannya. Mungkin hanya itu saja. Ini apa yang namanya ya, bukan pertanyaannya. Iya, yang saya tangkap dari tadi itu sebenarnya dari waktu ke waktu itu secara tidak langsung kita sudah menerapkan. Hanya selama ini tidak diteoretisikan. Jadi selama ini tidak diteoretisikan. Sekarang di kurikulum Merdeka ini semuanya diteoretisikan. Cuma satu hal lagi, menurut saya kalau di dalam kelas itu segala sesuatu itu sepertinya tidak bisa terlalu diatur, nggak bisa. Karena pengalaman saya sendiri, saya sudah membuat misalnya kayak RBP ya. RBP kan itu petunjuk kita untuk melangkah di kelas, untuk mengajar di kelas. Sudah saya siapkan sedemikian rupa, tapi ternyata saya masuk ke kelas A bisa, saya terapkan di kelas B tidak bisa. Jadi kadang-kadang peraturan yang akan kita laksanakan di beberapa kelas itu memang tidak bisa selalu sama. Jadi yang menurut saya di dalam kelas itu tidak bisa diatur ini itu, tetapi yang penting tadi itu tetap pakai perasaan dan berpikiran yang seimbang. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Maaf Bu Tiwu. Selanjutnya Bapak Holid untuk termin pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya melihat slide tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di situ ada studi kasus yaitu tentang siswa terlambat disuruh menulis 100 kali saya tidak akan terlambat, kalau tidak salah seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk hukuman karena mungkin tidak ada korelasinya, mungkin seperti itu Pak ya. Nah, kita pernah menerapkan dulu, bukan sekarang, dulu di sekolah ini, siswa yang terlambat kita suruh pulang untuk menjemput orang tuanya untuk masuk ke sekolah. Pernah juga kita melaksanakan agak keras sedikit, siswa yang terlambat disuruh jalan jongkok atau lari keliling lapangan. Itu dampaknya secara tingkat keterlambatan itu efektif. Siswa yang terlambat dari yang banyak semakin sedikit, malah pernah satu hari itu tidak ada yang terlambat gara-gara kita menerapkan hukuman, mungkin Pak ya, hukuman yang seperti itu. Nah, menurut Pak Jamil sebagai CGP, yang lebih efektif tanpa menggunakan hukuman itu solusinya itu seperti apa? Konsekuensinya itu seperti apa yang harus kita terapkan ke depan? Dan yang kedua, kita punya aturan atau tata tertib sekolah.
tata tertib sekolah yang sudah ada sejak zaman saya sekolah di sini, dan sepertinya tidak ada yang direvisi atau ada yang dirubah. Pertanyaan saya, apakah itu dulu saat membentuk peraturan itu atas keyakinan sekolah, warga sekolah, atau hanya segelintir guru atau semua guru, atau hanya BK saja? Dan kalau memang harus dirubah, itu akan seperti apa kita nanti, Pak? Kita kolaborasi dengan siswa, atau dengan perwakilan MPK dan OSIS, atau kita tetap biarkan karena mungkin sudah sangat efektif peraturan tersebut? Itu Pak Jamil dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Holid. Yang pertama Pak Jamil, ini masukan dari Bu Tiwu tentang kalimat positif. Jadi bagaimana kita sebagai guru dalam membimbing siswa itu hendaknya selalu menggunakan kalimat-kalimat positif. Yang dicontohkan Bu Tiwu tadi, tidak diperkenankan menggunakan kata jangan. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan. Dengan kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan kalimat positif. Monggo Pak Jamil ditanggapi. Kemudian yang kedua dari Pak Holid, korelasi antara pelanggaran yang dibuat siswa dengan hukuman atau konsekuensi yang diterima. Itu yang pertama. Efektif tidak hukuman yang berupa fisik, sedangkan realitanya memang efektif begitu. Itu beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Kemudian tentang penyusunan tatip, proses penyusunannya apakah berdasarkan rembukan dari beberapa dewan guru, mungkin melibatkan BK, atau memang sudah ada juknis yang dikeluarkan oleh provinsi atau apa. Nah, sekarang yang kita sudah mengenal kurikulum merdeka, bagaimana dengan tatip itu? Apakah perlu direvisi dengan mengakomodir dari curhat anak yang ada di sini? Silakan Pak Jamil ditanggapi. Terima kasih Bu Adi selaku moderator. Yang pertama saya menanggapi dari Bu Tiwu. Terima kasih Bu Tiwu untuk masukan penguatan yang bagus. Apa yang sudah dibaca Bu Tiwu itu memang dulu mungkin tidak dideskripsikan seperti sekarang. Padahal mungkin sudah banyak guru sudah menerapkan tentang seperti itu. Apalagi Bu Tiwu sudah itu kata apa? Baca gitu ya. VDC itu lembaga bimbingan Bu ya. Oh kampus VDC. Ya. Makasih Bu Tiwu atas penguatannya. Yang kedua dari Pak Holid, memang dengan memberikan hukuman seperti itu, tingkat disiplin, tingkat pelanggaran itu semakin sedikit malah tidak ada. Cuman buktinya setelah itu tidak diterapkan lagi, kembali lagi. Apa karena beda zaman ya, maksudnya beda murid sudah. Berarti masih motivasi eksternal. Beberapa bulan dari tahun ajaran baru sampai sekarang berusaha untuk menerapkan restitusi kepada anak. Waktu terlambat, masih kurang efektif Bu Ade. Masih banyak yang telat. Ya itu mungkin dari apa yang tadi sudah di slide itu memang membutuhkan waktu. Waktunya itu juga tidak tahu kita itu kapan itu anak mempunyai kesadaran diri untuk tidak terlambat. Alasannya ya sama, tetap tidurnya terlalu malam, main game, main futsal, apa-apa. Setelah ditanya itu jangan diulangi lagi ya. Terus saya tanya bagaimana kamu biar tidak ulangi, juga cerita panjang lebar.
Gimana ya Pak Muji, selaku koordinator kita sangat kewalahan sekali. Terus itu Pak Malik, belum bisa jawab sepenuhnya itu Pak. Gimana ya untuk tetap untuk rajin anak-anak itu masuk kelas itu, terutama di pagi itu susah. Terus yang ketiga masalah penyusunan itu, mungkin ya Pak Malik itu kayaknya hasil kepala sekolah dengan waka, mungkin dengan mereka. Terus kalau revisi ada Pak, mengalami revisi mungkin dari redaksinya aja. Kalau jumlah skor kayaknya belum pernah melakukan revisi. Waktu Pak Toto masih di tim tatip itu sudah dibahas lama, itu dari satu persatu dicatat. Gitu, cuman nggak tahu awal mulanya itu gimana dulu waktu nusun. Jadi mari kalau memang kita mau menerapkan, mari kita rombak lagi, kita ada perwakilan dari siswa untuk membuat peraturan kesepakatan sekolah. Jadi kalau sudah dari pihak guru dan pihak murid sudah dipertemukan, mungkin bisa disepakati. Mungkin siswanya bisa lebih tertib gitu maksudnya. Sementara itu balik yang dapat saya jawab. Mungkin Bu Ati bisa membantu memberikan sedikit jawaban. Baik, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang keterlambatan siswa. Kalau dulu memang secara fisik siswa diberi hukuman berupa fisik dan ada sedikit pengurangan. Jadi keterlambatan siswa kalau di awal itu sekitar 15-20, setelah diberi yang pertama pemanggilan orang tua. Jadi orang tua dipanggil ke sekolah untuk mengetahui alasannya kenapa anak ini terlambat. Dan ini membuat orang tua merasa tidak nyaman kalau ada panggilan ke sekolah, sehingga orang tua berusaha untuk mengingatkan anak untuk hadir ke sekolah tepat waktu. Jangan turun ngode. Nah, ini sebenarnya suatu bentuk kolaborasi. Dan ini bentuk kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Mungkin caranya saja yang kurang tepat waktu itu, karena akan membuat orang tua banyak yang mengeluh, meluangkan waktu, kemudian ada rasa malu. Nah, ini bisa dikemas lagi bagaimana cara membungkusnya, kolaborasi antara orang tua dengan siswa. Kemudian mengenai proses penyusunan tatip, beberapa periode yang lalu saya pernah di kesiswaan, itu ada juknis memang dari provinsi. Di sana sudah ada tata tertib yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah, dan itu ada skornya. Dan kita mengadopsi dari itu, walaupun di sana ada yang dikurangi, ada yang ditambahkan. Dan sampai sekarang skor-skor itu tidak ada perubahan, tetap dengan skor, walaupun ada sedikit revisi yang sudah dilakukan tiap tahunnya. Mungkin ini karena kita sudah mengenal kurikulum Merdeka, kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang diantaranya tentang tata tertib sekolah itu perlu disusun dengan siswa. Jadi bukan hanya pihak guru saja yang menggelontorkan aturan-aturan itu, tetapi kita harus melibatkan siswa. Apa sih kebutuhan mereka? Apa sih yang harus mereka lakukan supaya hadir tepat waktu, kemudian mereka bisa mengerjakan tugas di sekolah ini dengan baik, mereka bisa saling menghormati. Dengan beberapa poin saja, tidak harus dengan berpuluh-puluh poin itu. Misalkan pertama kerja, misalkan ya, karena keyakinan kelas ini bersifat abstrak kalimatnya, tidak terlalu konkret dan detail. Bekerja, di sana setiap siswa harus bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan tepat waktu misalkan. Nah, itu sudah mencakup semuanya. Kemudian tidak melakukan pembulian, saling menghormati.
Jadi di sana setiap siswa harus saling menghormati dan bekerja sama. Itu kan sudah 2 poin, tetapi banyak nantinya. Kalau sekarang kan berpuluh-puluh ya tata tertib itu, padahal intinya sama, tidak boleh datang terlambat. Kemudian harus saling bekerja sama, kan begitu. Kemudian restitusi tadi yang disampaikan Pak Jamil, restitusi ini tidak bisa dilaksanakan untuk menciptakan motivasi intrinsik dalam 1 tahun, tetapi butuh waktu yang lama. Untuk menciptakan motivasi intrinsik itu perlu berkali-kali pemahaman, berkali-kali mengajak siswa untuk menyadari bahwa itu adalah suatu kesalahan dari mereka dan mereka sendiri yang harus mencari solusinya, bukan berupa paksaan dengan hukuman tadi. Nah, inilah yang memang tugas berat kita, terutama tim tatip. Kalau tiap hari banyak siswa terlambat, bagaimana caranya? Katanya Pak Jamil, tiap hari diingatkan Pak Afif, Pak Sobirin dengan kalimat yang sama. Nah, di sanalah kita perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, kemudian dengan wali kelas juga. Demikian Pak tambahan dari saya. Baik, dibuka termin yang kedua Pak Jamilnya, ada 2 pertanyaan. Silakan Bapak Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong slip yang dihukum penghargaan, Pak, agar jelas. Ya, slide apa? Soalnya biasa Madura. Jadi jangan protes, biasa cilen rek Madura. Menerogan dengan kami miga, rek Inggris soalnya. Biasa rek Madura. Nah, bukan dihukum penghargaan. Terus. Nah, dihukum oleh penghargaan. Di situ ada yang saya tidak suka dan tidak setuju. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu semuanya mungkin saya tidak setuju. Kenapa? Tidak sesuai dengan pembelajaran saya. Saya kemarin paksakan pembelajaran. Kenapa? Kemarin saya tawarkan sudah, kan siswa dibebaskan mau drama atau film Pak, film oke. Kita buat film. Sekarang siapa yang mau jadi pemeran utamanya? Gak ada yang mau Pak. Yang mau jadi sutradaranya? Gak ada yang mau Pak. Yang mau jadi ini pembuat naskahnya siapa Pak? Gak ada yang mau Pak. Terus apa? Kalau seperti ini, apa tidak menggunakan kata-kata yang sedikit agak keras? Atau kita kembali ke profil Pancasila. Pancasila itu ada salah satu silanya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kembali ke situ. Kalau pertanyaannya di situ, karena ini tugas yang paling berat tiga kategori ini. Kalau nilainya sama dengan yang lain, saya merasa tidak adil berarti. Satu, itu. Yang kedua, pemberian penghargaan. Kalau tidak diberi penghargaan itu macam-macam. Tidak melulu, tidak harus berupa barang. Nilai pun juga penghargaan. Kata-kata juga penghargaan. Kenapa? Kalau mereka tidak diberi seperti itu, apa yang akan jadi motivasi bagi mereka untuk meningkatkan kreativitasnya? Bahkan di Al-Quran pun surat Al-Baqarah ayat 148 itu dijelaskan berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Lah, belajar ini kan juga bukan kebaikan. Kenapa kok tidak boleh berlomba-lomba mereka? Berarti mereka akan turun. Ya, kok tak rajin nih, lah ya, si rajin nih, lah ya. Lah, ini yang saya tidak suka dari dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau mereka yang rajin, mereka yang benar-benar mau berusaha terus tidak ada penghargaan di situ, apa gunanya saya mengajari mereka? Toh nggak ada apa istilahnya, nggak ada
nggak ada apresiasi bagi mereka itu. Terus kemudian saya pernah mencoba juga kayak itu apa yang tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin tidak ada di situ, yang di kelas saya nggak ada. Cuman saya membuat keyakinan sendiri, keyakinan kelas saya sendiri, guru sendiri. Nah, ini saya buat seperti ini. Kita buat deal-dealan. Siapa? Kalau Bapak telat 5 menit, Bapak tidak akan ngajar, tapi di depan kelas kalian. Sebaliknya, kalau kalian telat 5 menit, kalian di depan kelas Bapak. Siap? Siapa? Tapi apa yang terjadi? Mereka akan menjadi perbandingan sama guru yang lain. Pak, sebentar Pak, sebelum memberikan ini Pak, guru yang si A, si B, si C dan yang lainnya Pak, tidak seperti ini Pak. Nah, ini kelemahannya Pak, membuat kita seolah-olah kita jadi tokoh antagonis atau protagonis di situ. Itu loh, sesuai dengan yang di belakang ini. Kalau saya sudah biasa jadi tokoh antagonis di depan, protagonisnya yang pegang, jangan gitu, tenang. Nah, saya jadi sudah biasa. Bahkan saya sering bilang sama anak-anak, tak berapa kau ibu-ibuin, saya sering lo. Ibarat kata saya jamu, pahit yenong tapi sehat dan seger, gitu. Nah, ini yang menjadi kendala. Lah, ini kira-kira sesuai enggak dengan apa yang saya temukan di lapangan dengan Merdeka Belajar ini, Pak. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Afif. Yang berikutnya, Memiga mungkin? Oh, Bu Ayu. Oh ya, silakan. Bu Ayu. Ya. Saya mau tanya, bagaimana jika ada guru yang langsung melabeli siswanya itu kayak kaum bodoh, sampai siswa tersebut tuh nggak suka sama guru itu dan nggak mau belajar lagi sama mapelnya. Apakah ada semacam teguran atau gimana gitu terhadap guru tersebut? Terima kasih. Karena pertanyaan sedikit, lanjut Pak Sugi. Pak Afif Bu Adrian. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang masalah tatib Pak ya, yang tatib tadi itu lanjutin terus masalah yang tadi juga dari Pak Afif, masalah kekerasan, keras dalam arti mendidik itu ya, keras. Tapi memang kita harus ada yang keras. Kalau tidak keras, tidak jadi kita. Serius ya? Iya betul. Iya, kepala harus keras. Coba kepala tidak keras, genjur ya hancur otak kita kan. Tulang juga harus keras. Memang dalam sistem tubuh itu juga harus ada yang keras, ada yang lembut. Memang seperti itu. Di sini menurut saya memang juga harus keras itu ada. Tapi jangan kejam. Beda loh ya antara kekerasan dengan kekejaman. Ada yang bicaranya lembut tapi nyelekit. Nah kayak apa? Sampai embun dena. Ya kan? Itu kan ada kan? Lembut dia bahasanya. Oh, kamu itu terlalu gemuk. Nanti kamu tuh harus lembut bahasanya. Tapi sakit kalian murid. Itu loh maksud saya. Itu kejam gitu. Kalau keras, kalau kekerasan itu butuh kita keras ya, bukan kejam. Bukan kasar, keras. Maksudnya keras itu ya keras lah ya. Kalau tidak keras tidak jadi kita, tetap tidak jadi, tetap ada satu sisi memang harus keras. Makanya kan saya sering ngomong, mending kita juga ada dua nih, ada antagonis, ada protagonis katanya Pak. Karena Pak, ya memang yang hukum ada, tapi ya dalam tarafnya juga jangan mukul, jangan ini kan beda Pak kerasnya gitu. Tapi di sisi lain ada intrinsik itu yang memotivasi dia, ada protagonis yang memasukkan self controlnya, self confidence-nya, banyak self yang dimasukkan ke situ gitu loh. Bukan ini ada satu lembaga yang untuk khusus itu. Dan ada lembaga yang memang penegak disiplin yang keras.
Bukan kejam, ya. Saya sering ini usulkan di sekolah kita, tetap jalan, tapi secara intrinsik itu kita masukkan sedikit-sedikit. Mereka akan kalau bahasa apa Jawa itu, ya nanti akan bisa ngerti dengan sendirinya dengan dimasukkan self-system tadi itu, self control, self confidence, self concept itu di lembut bahasanya, menimpa lembut pas kejam kayak bohong dulu telat melulu. Itu kan kejam juga, wow telat. Beda, itu bahasa keras tapi kadang-kadang kan anak-anak nerima. Ada kan bahasa keras tapi anak nerima ada. Tapi bahasa lembut anak sakit ada. Itu sih menurut saya sih gitu Pak. Makanya protagonis sama antagonis itu di sekolah ini saya pikir penting menurut saya. Itu akan lebih lama secara instruksiknya masuk lama, tapi untuk efektivitas awal itu bisa cepat. Makasih Pak. Terima kasih Pak Sugi. Pak Sobiri mungkin ada yang menambahkan atau membantu dari pertanyaan atau tanggapan yang disampaikan oleh Pak Afif tentang hukuman ya dihukum oleh penghargaan. Saya di sini juga sebagai koordinator Tatib memaparkan kondisi di lapangan. Jadi memang penting bahwa sebuah konsekuensi itu diberikan kepada siswa. Jadi tanpa adanya konsekuensi jelas murid tidak akan tumbuh motivasinya untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, peraturan yang ada di sekolah tata tertib itu menurut saya tetap dijalankan. Nah, pendekatannya ke siswa jangan menggunakan tata tertib tadi. Pendekatannya adalah menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Jamil. Jadi kalau kita tadi mengkotak-kotakkan bahwa tata tertib tidak penting, terus hukuman tidak penting, ya, pendekatannya melalui restitusi itu menurut saya kan dipisah-pisah itu. Jadi bahwa tata tertib, pendekatan restitusi dan lain-lain, keyakinan kelas itu adalah suatu kesatuan. Itu pendekatan yang digunakan untuk merubah murid kita. Nah, nanti ketika murid tidak berubah, dia harus tetap menghadapi konsekuensi tata tertibnya, pemanggilan orang tua, skorsing dan lain-lain. Itu tetap dijalankan sebagai sebuah konsekuensi karena dia melanggar gitu. Memang di sini antara ketegasan dan saya sepakat bahwa secara hukum alam kalau kita ingin membentuk sebuah, misalkan membentuk besi kan harus kita panaskan dulu. Sama dengan manusia juga, kalau kita tidak ada ketegasan nanti malah lebay anak-anak itu. Jadi kadang sering menyalahkan keadaan ya. Jadi dia ya memang penting. Jadi menurut saya apa yang disampaikan di sini ini kan bukan kitab suci yang benar, kebenarannya mutlak gitu kan ya. Bisa kita ambil semua yang cocok kita ambil. Sebagian di lapangan mungkin memerlukan ketegasan ya monggo, tapi seperti apa yang disampaikan Pak Sugi tadi, ketegasan yang menguatkan karakter anak, bukan ketegasan yang mematikan karakter anak. Kamu bodoh, kamu kan itu sepertinya tegas tapi justru menjatuhkan anak. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan yang menguatkan karakter anak. Kalau di Tatib kami di lapangan sudah kami lakukan segitiga restitusi itu memang ada perubahan. Cuma kan siswanya 1000. Iya, yang kayak Teguh itu kan sudah berubah kan ya. Kita lihat Teguh 11 IPS berapa? 1 ya. Itu berubah kan, dia berusaha berubah. Nah, Teguhnya berubah, yang lain yang berubah, yang melanggar. Ini kan repot jadinya. Jadi kayak sakit itu satunya sembuh, lainnya gitu. Jadi saya amati datanya seperti itu. Jadi anak ini sudah ketika didekati dengan pendekatan restitusi, terus ada konsekuensi dipanggil oleh orang tuanya, itu ada perubahan.
ya ada perubahan, tidak terlambat lagi, tidak tahu besok-besok ya. Tapi yang lainnya kok, jadi mungkin ya memang perlu apa ya, perlu sabar juga, ya. Jadi A, C beres, C B, C mulai terus gitu, C B beres, C mulai gitu. Itu kondisi di lapangan. Tapi pendekatan restitusi ini penting bagi anak karena dengan disadarkan betul kesadaran anak bahwa mereka harus harus yang mampu merubah diri mereka sendiri adalah dia sendiri gitu. Yang pertama, yang kedua dengan segitiga restitusi anak menjadi sadar bahwa dia tidak bisa merubah keadaan. Dia yang harus menyesuaikan dengan keadaan. Tidak punya sepeda, rumahnya jauh, mau marah ke siapa? Dia mau protes ke siapa? Itu sudah takdir dia seperti itu. Jadi dia harus berubah, jangan menyalahkan keadaan terus. Yang terjadi siswa kan seperti itu. Cuma masuk kalau itu orang lemah, gitu kan. Dia selalu menyalahkan seperti itu. Nah, dia dengan sadar bahwa sekolah itu sebagai miniatur kehidupan dia di masyarakat, ya. Kalau dia selalu menyalahkan lingkungan, dia tidak akan selesai. Itu yang dalam segitiga restitusi yang kita sadarkan bahwa kamu jangan selalu menyalahkan keadaan kamu. Sekarang bagaimana kamu bangkit untuk mencari solusi dari segala hambatan yang ada dalam lingkungan dan kehidupan kamu seperti itu. Akhirnya ada anak memang sudah kan ada yang maksudnya kayak yang saya contohkan tadi kan ya. Saya lihat, tapi ya seperti tadi yang lain yang ngolah. Mungkin itu aja Pak kondisi di lapangan, tapi tetap perlu itu dijalankan sebagai pendekatan. Kesimpulan saya, pendekatan dalam merubah anak dan peraturan tetap berjalan seperti adanya. Itu menurut saya seperti itu. Terima kasih. Yang itu Ayu, ada guru yang bilang bodoh. Terima kasih Pak Medi atas bantuan menjawab dari Pak Afif dan Pak Sudi. Yang Ibu Ayu ya tidak boleh kalau ada guru yang bilang seperti itu halus tapi menyakitkan gitu. Mungkin harus ada keterbukaan dari anak itu untuk curhat, menceritakan permasalahan kalau ada guru yang seperti itu. Dan yang bicara self concept, self confident itu orang yang tepat untuk dijadikan tempat curhat itu. Pak Afif menambahkan yang penghargaan. Penghargaan yang tidak boleh itu kalau kita itu sampai berlebih, Pak Afif. Besok, kasih tepuk tangan buat si Allah, mantap kamu pintar sekali. Jadi yang lain itu merasa minder. Kalau misalkan Pak Afif memberikan nilai yang lebih, itu menurut saya apresiasi Pak, bukan penghargaan. Misalkan Pak Afif sampai akrab dengan anak itu, saking Pak Afif saking cocoknya dengan jawaban anak itu, kasih kerja, ayo saya kasih hadiah ini ya. Itu kan menurut saya kelewatan. Jadi penghargaan itu bukan yang seperti itu yang saya maksudkan itu Pak Afif. Apresiasi yang berlebihan jangan. Karena jelas, karena saya bukan orang pintar Pak dulu Pak. Jadi saya kalau ada teman saya itu dipuji sama gurunya itu saya juga merasa iri. Kenapa ya itu terus ya? Romo sekentare. Jadi ada perasaan iri juga Pak Menden. Iya, 5 kebutuhan dasar tadi. Gitu aja. Gitu aja Bu Ade, mungkin Bu Ade dikuatkan terakhir. Baik, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa sekali ya diskusi sharing kita pada siang hari ini. Mantap, Bapak Ibu sudah memberikan saran, masukan dan juga hal-hal baru yang nantinya akan menjadikan materi Pak Jamil ini lebih baik lagi, lebih berkarakter begitu ya. Memang dalam kehidupan kita tidak akan pernah mendapatkan kesempurnaan. Tapi bagaimana cara kita untuk lebih menyempurnakan dengan cara yang santun, dengan cara yang arif, sehingga satu sama lain tidak ada ketersinggungan, tetapi kita bisa berdampingan secara damai, secara hidup bahagia.
dan jangan sampai ada orang lain walaupun dengan kekerasan verbal yang menurut seseorang itu tidak ada efeknya, tetapi kekerasan verbal itulah yang lebih menyakitkan, lebih lama hilangnya. Untuk itu mari kita sama-sama berusaha untuk melakukan budaya positif di sekolah ini, sehingga dari budaya-budaya positif yang nanti kita terapkan itu akan menjadi suatu kita membuat suatu kebiasaan positif dengan disiplin positif tadi, dengan memberikan contoh-contoh praktik baik seperti yang dilakukan Pak Afif tadi. Itu adalah kesepakatan dari Pak Afif dengan siswa, ternyata bersinggungan dengan guru yang lain, begitu ya. Kita tidak harus patah semangat Bapak kalau dalam memberikan praktik baik, walaupun itu hanya sedikit orang yang mengikuti, tetaplah kita konsisten, karena dengan praktik baik yang akan kita lakukan nantinya akan menjadi suatu akan membuat orang lain mengikuti. Kita berusaha untuk mengajak mereka mengikuti, sehingga disiplin positif, praktik baik yang kita lakukan juga akan menjadi budaya positif di sekolah ini. Ini penguatan dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jamil dan masukan saran dari Bapak Ibu yang hebat pada hari ini akan menjadi kesempurnaan walaupun masih jauh dari sempurna. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, karena itu memang kekurangan saya, dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita selalu tetap konsisten untuk mendisiplinkan siswa kita, sehingga disiplin itu akan menjadi suatu budaya yang positif. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.